Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Immanuel Tito Pascal Karnain, NPM 1095. Saya Safrina Ilmi Nur Azza, NPM 092. Saya Benita Lydia Maharani, NPM 094. Saya Muhammad Nurul Huda, NPM 1097. Saya Dina Nimatul Ulia, NPM 102. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Immanuel Tito Pascal Karnain, NPM 201 030 1095, akan menjelaskan mengenai langkah awal membangun usaha dan cara menentukan usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, langkah awal membangun usaha. Yang pertama, dengan cara melakukan riset. Dengan riset pasar, dapat diketahui pula siapa saja yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Dan dapat juga diketahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun dari konsumen. Yang kedua, pandai mengatur modal. Pandai mengatur modal di sini artinya yang pertama kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang untuk modal usaha. Kedua, menentukan berapa persen dana atau uang yang akan kita jadikan sebagai modal usaha. Kemudian, ketiga, setiap bulan kita harus membuat laporan tentang keuangan perusahaan yang kita buat. Kemudian yang ketiga, memilih konsep bisnis yang tepat. Memilih konsep bisnis adalah gagasan yang aktual dalam menjalankan suatu usaha. Memilih konsep bisnis berfungsi sebagai landasan atau acuan untuk mencapai target usaha yang maksimal. Kemudian selanjutnya, menentukan usaha dengan modal yang ringan. Menentukan usaha dengan modal yang ringan artinya kita memulai usaha jangan langsung dengan usaha yang menggunakan modal yang besar. Memulai dengan usaha kecil-kecilan yang modalnya ringan. Hal ini juga mengantisipasi kegagalan dalam berwirausaha. Dan mengoptimalkan media sosial. Media sosial merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memasarkan suatu produk usaha yang kita buat. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi seperti sekarang ini, jual beli secara online dirasa lebih efektif karena tidak ada kontak secara langsung dari penjual maupun pembeli. Selanjutnya, strategi pemasaran. Upaya untuk memasarkan produk yang kita buat dan tentu saja dalam pemasaran menggunakan rencana dan taktik yang matang agar mampu mencapai target pemasaran maksimal. Slide selanjutnya. Selanjutnya, cara menentukan usaha yang akan kita jalankan. Yang pertama, kita memilih usaha seminat kita masing-masing merupakan salah satu hal yang paling penting karena
Jika kita berwirausaha sesuai minat kita, tentu dalam melaksanakannya kita akan merasa nyaman. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak melakukan usaha tidak sesuai dengan minat kita, dalam melaksanakannya kita akan merasa tidak nyaman. Kemudian, yang kedua, mempelajari bidang usaha yang telah dipilih. Setelah kita memilih usaha sesuai minat kita masing-masing, kita harus memahami tentang bidang usaha tersebut agar kita lebih fokus pada bidang usaha yang kita jalankan tersebut. Kemudian, menyesuaikan antara modal dan usaha yang telah kita pilih. Antara modal dan jenis usaha yang kita pilih harus dipikirkan terlebih dahulu. Tujuannya agar kita tidak keberatan jika seandainya modal yang kita butuhkan sedikit besar. Kemudian yang terakhir, melihat peluang pasar. Melihat peluang pasar yaitu dengan cara yang pertama, barang atau jasa apa yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, kualitas mana yang tepat bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, terakhir, berapa banyak yang konsumen butuhkan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesuksesan berbisnis tidak dapat diraih dengan cara yang instan. Apapun bisnis yang kita tekuni, kerja keras harus menjadi pedoman utama yang harus diterapkan di dalamnya. Terima kasih. Cepet tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Ilmi Nur Azah. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi dengan tema kewirausahaan yang berjudul Peluang Berwirausaha di Usia Muda. Wirausaha bukan hanya melulu tentang dunia orang dewasa, namun juga dunianya para remaja. Di sini bedanya kalau pada dunia remaja masih perlu didampingi oleh orang tua dengan arahan serta didikan dari orang tua. Memulai bisnis di usia muda menjadi hal yang sangat menarik dan patut untuk dicoba. Bayangkan di usia yang masih remaja memiliki sebuah bisnis dan juga penghasilan sendiri. Tak heran jika belakangan ini banyak remaja yang memulai bisnis pertama mereka sejak sekarang. Tertarik untuk memulai bisnis? Jika Anda tertarik untuk memulai bisnis, pastikan memilih jenis bisnis yang paling tepat. Hal ini akan membuat Anda nyaman dan lebih siap untuk terjun ke dunia pembisnisan. Selain itu, dalam mengelola perputaran keuangan juga perlu terukur agar tidak terjadi suatu kerugian dalam memulai bisnis tersebut. Hal pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai melihat tren terkini dalam melihat peluang yang sekiranya dapat kita gunakan sebagai lahan bagi kita untuk berwirausaha. Misal saja jajanan atau makanan. Jajanan atau makanan belakangan ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan karena banyaknya variasi atau modifikasi makanan atau jajanan kekinian. Kemudian yang berikutnya yaitu pakaian.
Dalam hal berpakaian, setiap orang pasti ingin tampil modis, ingin tampil cantik, ganteng, atau tampil kekinian. Di sini dapat kita lihat bahwa peluang pakaian dalam hal berwirausaha juga dapat membuat peluang usaha semakin besar. Kemudian yang berikutnya yaitu hiasan. Hiasan yang saya maksud di sini ialah dekorasi. Entah itu dekorasi ruangan, dekorasi tamu, dekorasi kamar, maupun dekorasi apapun. Karena pada belakangan ini, kita lihat bahwa dekorasi seperti gaya estetik, gaya modern, gaya klasik, maupun gaya 90-an pun menjadi tren terkini, sehingga dapat menjadi peluang kita dalam memulai bisnis. Kemudian yang berikutnya yaitu aksesoris. Entah itu aksesoris untuk yang hijab maupun non-hijab dalam berpernak-pernik seperti gelang, cincin, atau apapun, hiasan seperti hiasan kerudung, hiasan kepala, hiasan rambut, seperti itu. Kemudian, memulai dengan bisnis kecil-kecilan dapat kita lakukan untuk memulai bisnis yang akan kita kembangkan. Misalnya, saya memilih contoh seperti camilan. Camilan di sini dapat berupa camilan berat maupun camilan ringan. Camilan kini banyak digemari oleh anak-anak, para remaja, orang dewasa maupun orang lanjut. Nah, camilan di sini yang pasti pilihlah camilan yang sehat atau camilan yang sedang naik-naiknya. Jangan lupa untuk pengemasannya pun juga harus menarik agar banyak diminati oleh orang. Kemudian yang berikutnya yaitu kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang saya maksud dapat berupa tas, dapat berupa dompet, atau barang apapun yang kita produksi sendiri dengan menggunakan tangan ataupun dengan alat bantu jahit ataupun yang lainnya. Kemudian online shop. Online shop ini banyak digemari bagi para kaum yang malas untuk pergi ke mall ataupun berpergian karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian jasa titip. Jasa titip kini banyak digemari oleh para pelajar maupun para mahasiswa dalam membeli barang sesuatu yang mereka itu malas untuk pergi-pergi. Kemudian thrift shop. Thrift shop di sini yang saya maksud yaitu pakaian yang sudah dipakai tapi masih layak pakai, yang nantinya dapat menjadi peluang bisnis kita untuk dijual lagi. Kemudian, pemanfaatan teknologi dalam berbisnis atau berwirausaha ini juga sangat penting dalam hal promosi, yaitu seperti penggunaan pamflet, penggunaan baliho, atau apapun dalam mempromosikan produk kita. Kemudian pemasaran. Pemasaran di sini yang saya maksud yaitu pemasaran, strategi pemasaran siapa yang akan menjadi pelanggan kita ke depannya, entah itu khalayak umum atau hanya orang tua, hanya orang remaja, atau hanya pelajar, ataupun hanya orang usia lanjut saja. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam mereview produk juga sangat penting dalam hal promosi produk kita. Seperti yang saya contohkan di layar ini, yaitu endorse. Endorse ini kita mempromosikan barang kita dari menggunakan Instagram atau story WhatsApp maupun Twitter, bisa juga dengan Facebook atau media yang lainnya. Kemudian pengiriman. Pengiriman dapat dilakukan secara online dengan bantuan JNE, JNT, atau Si Cepat, atau yang lainnya dalam hal pengiriman barang jarak jauh. Kemudian cash on delivery atau biasa kita sebut dengan COD. Dalam melayani pelanggan, kita dapat melakukan COD dengan pelanggan tersebut dengan bertitik temu di tempat tertentu dan pembayaran dilakukan secara langsung.
Jadi, dalam memulai bisnis atau berwirausaha, yang pertama kita perlu persiapkan ialah niat serta modal yang cukup untuk kita berusaha atau berwirausaha agar kedepannya wirausaha yang kita lakukan itu berkembang dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjudul. Oh, belok kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benita Lydia Maharani dengan NPM 20103011094 selaku panelis akan menyampaikan presentasi dengan tema kewirausahaan yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Melalui Sosial Media dan juga E-commerce. Next. Kondisi Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda pandemi COVID-19 tentu saja akan menyebabkan semua orang mau tidak mau harus melaksanakan social distancing atau jaga jarak. Tentu saja itu akan berdampak bagi semua aspek kehidupan yang ada untuk seluruh masyarakat, di mana termasuk juga dengan sektor perekonomian yang ikut terdampak akan pandemi ini. Next. Sektor perekonomian yang terdampak akan pandemi ini menyebabkan semua pendapatan dari masyarakat tentu saja akan menurun. Mulai dari pedagang, pemilik restoran, toko retail yang ada di mall, pemilik warung makan, kafe, dan juga masih banyak lagi tentu saja akan mengalami penurunan pendapatan. Banyak juga dari mereka yang terkena PHK karena perusahaannya memiliki pendapatan yang menurun. Kemudian, kondisi perekonomian mereka semakin lama akan semakin memburuk. Next. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja mau tidak mau, seluruh para pebisnis harus memutar otak agar bisa tetap bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini. Tentu saja mereka mulai menginovasikan produk mereka dengan berjualan online. Tentu saja saat berjualan online memerlukan akses internet. Dan seperti yang telah ditampilkan di layar, bahwa dari tahun ke tahun, pengguna internet di Indonesia selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Namun di antara 5 tahun terakhir, yang paling banyak bertambah adalah dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yang mencapai kenaikan sebanyak 21 juta orang. Sumber ini didapatkan dari daptika.kominfo.go.id. Next. Untuk pengguna sosial media di Indonesia pada tahun 2020 juga sudah sangat banyak. Sudah sekitar 61 juta orang yang menggunakan Instagram, 55 juta orang menggunakan Twitter, dan 30 juta orang menggunakan TikTok. Mengapa saya mengambil sampel dari 3 sosial media tersebut? Karena menurut saya, dengan 3 sosial media ini, semua para pebisnis akan dengan mudah untuk menawarkan jualannya. Untuk Instagram, kita difasilitasi untuk bisa memposting dagangan kita dan juga melalui Instastory. Kemudian kalau untuk di Twitter, kita bisa memasarkan bisnis kita melalui pembuatan sebuah utas yang cukup untuk menjelaskan bagaimana keadaan produk kita. Kemudian untuk TikTok, para pebisnis biasanya membuat konten berupa video dengan durasi minimal 10 detik hingga 60 detik yang berisi tentang bagaimana sih keadaan barangnya yang dia jual itu dengan sangat inovatif yang berisi video dengan gambar-gambar menarik, dengan suara, dengan editan-editan yang menurut saya itu bisa menarik minat pembeli lebih banyak. Next. Kemudian itu yang selanjutnya adalah
bagaimana caranya kita bisa membuka online shop melalui sosial media. Yang pertama adalah membuat sosial media yang khusus untuk produk. Yang saya maksud di sini adalah kita harus bisa loh untuk memisahkan antara sosial media yang memuat tentang informasi pribadi kita dan juga informasi tentang jualan kita. Untuk yang kedua adalah membuat foto atau video yang eye-catching, yaitu adalah tentang konten yang kita upload itu harus bisa menarik perhatian. Gimana caranya supaya banyak orang yang bisa melihat produk kita dan tertarik lalu membeli. Kemudian beri caption yang menarik dengan menginovasikannya melalui caption yang mengandung humor atau sejenisnya. Kemudian yang terakhir yang menurut saya itu paling bisa menarik minat pembeli adalah dengan sering mengadakan promo. Contohnya adalah promo misalnya beli 1 gratis 1 atau beli 1 gratis 2 ataupun potongan harga dari 20%, 30% hingga bisa 50%. Selanjutnya. Kemudian untuk data kali ini adalah data tentang pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2020. Dari kelima data tersebut, yang paling banyak adalah Shopee. Sebanyak 93,4 juta orang di Indonesia yang udah menginstal Shopee untuk berbelanja. Itu membuktikan bahwa Shopee dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai e-commerce yang paling favorit. Mungkin karena promo-promonya yang menarik, atau mungkin karena platformnya yang mudah digunakan daripada dengan e-commerce yang lainnya. Next. Berikut adalah bagaimana sih tips untuk membuka online shop melalui e-commerce. Yang pertama adalah mencari produk yang sedang tren di dalam masyarakat. Kita harus bisa pandai-pandai dalam memilih produk. Apa yang akan kita jual itu lagi hangat-hangatnya diperbicarakan oleh masyarakat, sehingga banyak orang yang mencari produk kita, lalu pendapatan kita tentu saja akan meningkat. Untuk yang tips kedua adalah tentukan harga sesuai kondisi pasar. Maksudnya adalah dengan selalu meriset harga-harga yang ada di pasar. Yang ketiga adalah pasang foto dan keterangan produk di etalase secara jelas. Tahap ini dilakukan agar para pembeli tidak banyak bertanya tentang bagaimana keadaan produk tersebut. Untuk yang keempat adalah manfaatkan fitur pengaturan gratis ongkir dan juga voucher toko. Dan yang kelima adalah respon yang cepat melalui live chat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan masalah dan tantangan pengembangan kewirausahaan. Setelah teman-teman sekalian menjelaskan pengertian dan juga langkah-langkah pertama yang harus dilakukan sebagai pengusaha, kali ini saya akan membahas tentang masalah dan tantangan untuk mengembangkan usaha kita. Baik, bisa di selanjutnya, slide-nya. Nah, yang pertama kita membahas tentang masalah pengembangan usaha. Saya telah merangkum ada sekitar 8 masalah yang akan membuat pengembangan usaha kita tidak berjalan. Yang pertama adalah waktu. Nah, waktu merupakan masalah pengembangan usaha. Karena waktu itu sangat berperan penting dalam pengembangan usaha kita. Sebagai seorang pengusaha, kita harus bisa membagi waktu kita. Waktu kita kepada usaha atau waktu kita kepada pekerjaan kita lainnya. Jangan sampai oleh waktu kita meninggalkan keluarga ataupun meninggalkan bisnis kita. Karena waktu itu termasuk dalam suatu yang membuat pengembangan masalah kita. Selanjutnya adalah kurang percaya diri. Sebagai seorang pembisnis, kita harus mempunyai rasa percaya diri kepada bisnis kita. Kita bisa
meyakinkan diri kita bahwa bisnis kita dapat berkembang dengan baik. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagaimana cara kita menjadi pemimpin dalam usaha tersebut. Bagaimana cara mengambil keputusan jika ada masalah. Yang selanjutnya adalah ganti usaha. Nah, ini adalah suatu kesalahan dalam orang yang sudah mengembangkan usahanya. Kita gonta-ganti usaha itu juga merupakan salah satu yang membuat pengembangan usaha kita tidak berjalan. Misal, kita pertama berbudidaya ikan lele. Karena masalahnya terlalu banyak, kita ganti usaha berjualan gorengan atau lain sebagainya. Nah, itu merupakan masalah pengembangan usaha yang harus dihindari oleh pembisnis. Yang selanjutnya adalah manajemen keuangan yang buruk. Nah, perlu kita tahu bahwa keuangan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan usaha kita. Karena memanajemenkan uang akan membuat bisnis kita berkembang dengan baik. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki jaringan. Permasalahan pengembangan usaha adalah tidak memiliki jaringan. Jaringan yang di sini yang saya maksud adalah jaringan bagaimana kita mengekspor produk kita. Bagaimana cara kita menjual produk kita atau memperkenalkannya kepada khalayak banyak. Yang selanjutnya adalah perang harga. Perang harga adalah merupakan masalah pengembangan usaha. Karena apa? Karena dengan harga kita yang mahal, maka produk kita juga akan sulit dikenal oleh masyarakat luas. Kita harus bersaing dengan harga selanjutnya adalah kurang bersyukur. Nah, masalah selanjutnya adalah kurang bersyukur. Seorang yang tidak pandai bersyukur, maka usahanya tidak akan berkembang dengan baik. Berbeda halnya dengan orang yang pandai bersyukur, maka usahanya akan berkembang dengan baik. Baik, kita slide selanjutnya. Setelah kita membahas tentang masalah, selanjutnya kita membahas tantangan dalam berwirausaha. Saya telah kumpulkan dari berbagai sumber tentang tantangan dalam berwirausaha. Tantangan yang pertama adalah ketidakmampuan manajemen. Nah, sebagai orang yang memiliki bisnis, kita harus mampu memanajemenkan bisnis. Bagaimana kita mengambil keputusan jangka panjang atau jangka pendek. Kita harus mempunyai Kita harus mempunyai manajemen yang baik, jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang selanjutnya adalah persaingan produk. Nah, sebagai seorang pengusaha, pastinya kita tidak berdiri sendiri. Kita pasti punya saingan. Misal kita berdagang, pasti ada saingan yang harus kita hadapi. Persaingan tersebut harus persaingan yang sehat. Jangan mentang-mentang agar usaha kita berjalan dengan baik, kita menggunakan cara yang licik. Terus selanjutnya adalah kurang pengalaman. Sebagai seorang yang memiliki usaha, tentunya kita harus memiliki pengalaman atau pengetahuan yang mencukupi. Misal kita berjualan gorengan, kita harus tahu bagaimana membuat gorengan. Masa kita punya usaha gorengan, kita tidak tahu cara membuat gorengan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah lokasi yang buruk. Lokasi yang buruk merupakan tantangan dalam berwirausaha. Masa sih kita membuka warung makan di tengah-tengah hutan? Pastikan tidak bisa diketahui oleh orang banyak. Yang selanjutnya adalah tidak ada dukungan. Nah, sebagai seorang pembisnis, kita harus memiliki dukungan, baik dukungan
dari keluarga ataupun dukungan dari teman. Tanpa dukungan kita tidak akan bisa berkembang. Minimal kita harus punya dukungan pada teman-teman kita atau keluarga kita. Yang selanjutnya adalah sifat serakah. Nah, sebagai seorang yang memiliki usaha, kita harus membuang jauh sifat serakah. Karena serakah akan menimbulkan dosa, dan itu dilarang dalam agama kita. Yang selanjutnya adalah sifat sombong. Setelah kita berhasil, kita sukses dalam bisnis tersebut, kita jangan sombong, mentang-mentang kita sudah mempunyai uang banyak, kita bersifat sombong, tidak boleh. Terus bisa selanjutnya, yang terakhir kesimpulan, saya mempunyai kata-kata dari Bob Sadino, kamu mau berhasil, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Nah, maksud di sini, setelah kamu gagal yang sebanyak-banyak kalinya, pasti kamu akan berhasil. Karena keberhasilan, kesuksesan itu yang besar, kesuksesan yang besar berawal dari kegagalan yang besar juga. Tidak mungkin sukses terus, nggak mungkin, pasti ada gagalnya. Nah, jadi kita harus berusaha bagaimana caranya mencari kegagalan dulu, baru akan menghasilkan keberhasilan. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nimatul Ulia. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Nah, mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena makanan awetan sendiri sekarang itu sudah banyak dicari dan diminati oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, makanan awetan itu harganya juga mudah dijangkau. Harganya itu murah, ya tidak terlalu mahal dan mudah dijangkau. Selanjutnya, mengapa kita itu harus berwirausaha makanan awetan dari bahan nabati dan hewani? Yang di sini itu ada 6 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu ada produk itu sangat bervariasi. Apa sih maksud dari produk yang sangat bervariasi itu? Jadi, dalam produk yang sangat bervariasi ini, produknya itu ada berbagai ragam bentuk. Jadi itu nggak cuma satu, tapi ada berbagai ragam bentuk dan jenis-jenis bentuknya. Nah, karena bervariasi, jadi itu bisa menarik minat para pembeli. Kemudian untuk yang poin kedua, yaitu ada bahan baku mudah didapat. Saya akan mengambil contoh ya. Pastinya beberapa orang itu memiliki hewan peliharaan, seperti ada ayam, ada sapi, ada kambing. Di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu ayam. Ayam sendiri itu menghasilkan daging dan telur. Sedangkan daging dan telur itu merupakan bahan dari hewani. Kemudian saya mengambil lagi contoh dari kebun ya. Di kebun kan pastinya ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau untuk sayur-sayuran dan buah-buahan itu sendiri, itu juga termasuk bahan nabati. Dan itu juga mudah didapat. Terus untuk yang poin ketiga itu ada teknologi pengolahan yang cukup sederhana dan dapat dipelajari. Maksud dari teknologi pengolahan cukup sederhana, itu kita
gimana? Kita nggak memerlukan beberapa alat elektronik. Jadi dalam pembuatannya itu nggak harus semuanya memakai alat-alat yang canggih. Jadi kita menyesuaikan. Ya mungkin kita tetap memakai alat-alat yang canggih, tapi hanya beberapa. Dan untuk yang lainnya, pembuatannya itu dibuat secara manual. Dan itu juga dapat mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian untuk yang poin keempat itu ada investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Balik lagi pada poin ketiga, nah di sini itu untuk pembuatan produk kita tuh bisa menyesuaikan dananya. Jadi kalau kita emang benar-benar membutuhkan mesin itu, kita bisa beli. Tapi kalau nggak terlalu dibutuhkan, ya jangan. Kan bisa secara manual juga kan. Jadi dana yang tersedia itu bisa aman. Nggak terlalu pengeluarannya itu nggak terlalu banyak. Nah, kemudian untuk poin yang kelima, itu ada pilihan kemasan sangat beragam. Biasanya dikemas menggunakan plastik. Nah, kalau ini tuh jadi bisa dikemas menggunakan daun pisang maupun toples. Sedangkan daun pisang maupun toples itu mudah didapat dan harganya terjangkau. Untuk kemudian yang poin terakhir, poin ke-6 itu, pasar sangat terbuka lebar. Maksudnya pasar sangat terbuka lebar itu dalam penjualan produk tersebut kita itu bisa menjual di mana saja. Jadi tidak ada batasan kita untuk menjual produk tersebut. Selanjutnya, pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Nah, makanan awetan sendiri itu dibagi dua menurut bahannya, yaitu ada bahan nabati dan bahan hewani. Untuk ya bahan nabati sendiri, saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, itu ada kedelai. Nah, kedelai itu bisa kita olah menjadi tahu, tempe, maupun susu kedelai. Untuk yang kedua, saya mengambil buah-buahan. Untuk buah-buahan sendiri, itu bisa diproses menjadi asinan maupun keripik buah-buahan. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran itu bisa kita olah menjadi sayuran beku. Kemudian contoh dari bahan hewani. Yang pertama itu ada daging. Nah, daging bisa kita olah menjadi rendang dan kornet. Kayak yang di supermarket, ya di supermarket itu ada kornet sama sarden yang di kaleng-kaleng itu. Nah, kemudian yang kedua ada telur. Telur bisa kita olah menjadi telur asin. Dan yang ketiga itu ada susu. Susu bisa kita olah menjadi yogurt maupun keju. Slide selanjutnya. Nah, di slide ini terdapat 2 contoh. Yang pertama itu ada contoh makanan awetan hewani, yaitu telur asin. Dan ada contoh makanan awetan nabati, yaitu asinan. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan dari makanan awetan hewani terlebih dahulu, yaitu ada telur asin. Yang pertama kita siapkan bahan dulu. Bahan untuk pembuatan telur asin itu yang pertama ada telur bebek, telur ayam juga bisa, tapi kalau lebih bagus itu telur bebek. Kemudian ada batu bata sama garam. Nah, untuk proses yang pertama, kita itu harus menghaluskan batu bata menggunakan batu maupun menggunakan palu juga bisa. Itu dihaluskan. Nah, kalau sudah dihaluskan, itu batu bata yang udah dihaluskan itu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, terus dicampuri dengan garam. Kalau udah, dikasih air dan dibuat menjadi adonan. Jangan cair-cair membuat adonannya. Kalau udah selesai membuat adonannya, telur bebeknya tadi kita selimuti pakai
itu adonannya yang itu batu bata itu. Nah, kalau sudah semuanya digituin, itu nanti dimasukkan ke dalam toples dan ditutup secara rapat. Kalau udah ditutup secara rapat, kita simpan selama 1 minggu di ruangan yang tertutup, bisa di dalam almari maupun di mana, tapi yang terpenting itu di ruangan secara yang tertutup. Kalau udah 1 minggu itu, kita bisa mengambil telurnya tersebut, kita bersihkan, kan tadi kan udah dikasih batu batanya itu kan telurnya, terus itu dibersihkan. Nah, kalau udah, telurnya itu bisa dikukus. Nah, setelah dikukus, telurnya siap dihidangkan. Kemudian saya akan menjelaskan contoh makanan awetan nabati, yaitu asinan. Di sini saya akan mengambil asinan buah mangga. Nah, untuk yang pertama-tama, kita akan memotong buah mangga, kemudian buah mangganya itu direndam air dan ditiriskan. Nah, buah mangga yang sudah ditiriskan itu kita masukkan ke dalam mangkok maupun ya wadah. Nah, kalau sudah, kita beralih membuat cabai dan garam yang dihaluskan. Kalau sudah cabai dan garam yang dihaluskan itu, kita masukkan ke dalam air yang sudah direbus. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, air rebusan itu kita tuangkan ke dalam mangkuk yang tadi berisi mangga. Kalau udah, mangganya itu dikasih cuka sedikit dan didiamkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, kita masukkan ke dalam kulkas dan menunggu ya mungkin semalaman, kemudian habis itu baru bisa disajikan. Slide selanjutnya. Perhitungan biaya makanan dari bahan nabati dan hewani. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu, Pak Dery adalah seorang penjual mochi. Setiap hari ia membuat 100 buah mochi untuk dijual di warung-warung terdekat. Biaya yang dikeluarkan Pak Dery untuk membuat 100 mochi adalah Rp 73.000. Hitunglah HPP-nya. Nah, HPP sendiri merupakan harga. Di sini saya akan memberikan contoh cara menghitung HPP. Nah, HPP sendiri merupakan harga pokok produksi. Rumus dari HPP sendiri yaitu adalah total biaya dibagi jumlah produksi. Pak Dery, biaya yang dikeluarkan Pak Dery untuk membuat 100 mochi adalah Rp 73.000. Nah, Rp 73.000 itu masuk ke dalam total biaya. Kemudian untuk yang 100 buah itu masuk ke dalam jumlah produksi. Jadi 73.000 dibagi 100 sama dengan 730. Nah, HPP dari HPP-nya itu adalah 730. Begitu. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinalimatul Ulia ingin bertanya kepada panelis yaitu Mbak Safrina. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana tanggapan Anda mengenai para pelajar atau mahasiswa yang memulai bisnis namun berhenti setelahnya karena menurunnya minat para pembeli? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Dina. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi sangat disayangkan ya. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi dengan menambah variasi jualan atau dengan promosi serta kemasan yang menarik dan juga mengikuti zaman kekinian. Dengan begitu pasti pelanggan akan tetap berdatangan. Terima kasih. Berikutnya saya juga ingin bertanya kepada panelis Mbak Benita. Pertanyaannya, selain mempunyai kelebihan, apakah ide bisnis online ini mempunyai kelemahan?
Ya, menurut saya, bisnis online ini mempunyai beberapa kelemahan. Contohnya yang pertama adalah barang yang datang bisa jadi tidak sesuai dengan pesanan. Mungkin perbedaan warnanya atau mungkin perbedaan ukurannya itu akan sering terjadi tidak sesuai. Terus yang kedua adalah rawannya penipuan karena semua yang kita beli secara online harus selalu membayar terlebih dahulu, baru barangnya akan dikirim. Tentu saja itu akan menjadi celah untuk para penipu melakukan niat jahatnya. Kemudian untuk kelemahan yang ketiga adalah ongkos kirim yang tidak murah, apalagi dari pulau ke pulau, tentu saja membutuhkan ongkos kirim yang sangat mahal, bisa jadi lebih mahal dari harga barangnya. Terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya kepada panelis Dina Ulia. Apakah ada contoh makanan yang lain selain telur asin dan asinan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada contoh lain selain telur asin dan asinan. Kalau untuk yang contoh yang hewani itu ada dadi. Nah, dadi itu merupakan fermentasi dari susu kerbau. Jadi susu kerbaunya itu nanti dimasukkan ke bambu gitu. Nah, kalau udah nanti tuh bambunya itu tuh ditutupin sama daun pisang, terus didiamkan selama 1-2 hari. Terus untuk yang nabati itu ada kimchi. Nah, kalau kimchi itu kayak sayur-sayuran kubis, kayak sejenis kubis, itu nanti kubisnya itu dimasukin ke dalam air yang udah diisi garam. Nah, itu dibiarkan semalaman. Terus nanti kalau udah diambil, nanti bisa dibumbui sama kayak bumbu cabai yang udah dihaluskan. Nah, itu nanti kan bisa disimpan selama beberapa hari. Itu. Terima kasih. Kemudian saya, Immanuel Tito Pascal Karnain, ingin bertanya kepada panelis Muhammad Nurul Huda. Jadi pertanyaannya, jika kita gagal dalam mengembangkan suatu usaha, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama kita harus lakukan yaitu pertama kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita telah diberi oleh Tuhan, diberi masalah. Karena dengan masalah tersebut kita akan menjadi pembisnis yang lebih besar. Karena bisnis yang besar itu pasti mempunyai kegagalan yang besar pula. Selanjutnya setelah kita bersyukur menghadapi masalah, selanjutnya kita jangan menyerah dan pelajari lagi di mana kesalahan dan bangkit serta menjalankan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada panelis Tito. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatur modal usaha? Silakan bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara yang paling efektif untuk mengatur modal usaha adalah hal yang paling mudah dilakukan tentu saja dengan tidak mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Karena bisa saja ketika kita menggunakan uang campuran tersebut, kita lupa bahwa ada uang modal usaha di dalamnya. Jika suatu ketika tiba waktunya menghitung modal usaha dan berakhir minus karena tidak sadar bahwa uang tersebut sudah dipakai untuk keperluan pribadi. Jadi langkah ini sangat efektif untuk mengatur modal usaha. Ketika sudah diterapkan dengan baik, maka laporan keuangan tentu akan mendukung perbendaharaan modal usaha. Terima kasih. Baik, dari
yang telah kami sampaikan, di sini kami menyimpulkan bahwa dalam memulai bisnis atau wirausaha, yang pertama dipersiapkan ialah modal dan niat menjalankan bisnis atau wirausaha juga konsisten dalam mengembangkan bisnis atau wirausaha tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.